Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anandaku yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Munculnya nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Namun, satu tanda munculnya nasionalisme adalah terbentuknya atau munculnya berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Nah, faktor apa aja sih yang mendorong lahirnya nasionalisme atau pergerakan kebangsaan ini di Indonesia? Uraian berikut akan membantu Ananda memahaminya. Faktor-faktor pembentuk kesadaran nasional. Yang pertama adalah karena pengaruh pendidikan Barat. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis tahun 1901, yaitu yang berisi irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis ini tetap lebih berpihak kepada penjajah ya. Dalam pelaksanaannya banyak sekali penyelewengan dalam politik etis. Nah, namun segi positifnya yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern, yang kemudian memelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang kemudian melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Faktor pembentuk kesadaran nasional yang kedua adalah pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kamu tentu ingat beberapa perjuangan bangsa Indonesia di daerah. Nah, bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Perluasan kekuasaan bangsa di Indonesia ini telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, sosial bangsa Indonesia. Nah, tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal ini yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, kemudian karena banyak sekali masyarakat dari bangsa Indonesia ini yang merasa terdesak dengan perluasan kekuasaan kolonial Barat yang semakin menjadi-jadi, maka dari itu mereka memutuskan untuk bersatu dan melakukan perlawanan kepada kolonial Barat. Faktor pembentuk kesadaran nasional di dalam diri bangsa Indonesia adalah karena pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Pengaruh perkembangan pendidikan Islam yaitu dengan munculnya paham-paham baru seperti pan-islamisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan itu yang menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia atau yang mendorong kesadaran untuk membela tanah air dan membela negaranya. Nah, ini sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam yang mengharuskan kita untuk membela tanah air yang bernama Hubul Waton atau mencintai tanah air, terutama pada masa penjajahan ini. Kemudian yang selanjutnya, pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional, ada beberapa pihak yang menjadi pelopor terbentuknya kesadaran nasional dan kemudian membentuk sebuah pergerakan atau organisasi nasional maupun yang bersifat kedaerahan maupun agama. Yaitu yang pertama adalah kaum terpelajar yang tentunya ini muncul dari kebijakan politik etis tahun 1901 yang diambil oleh Ratu Wilhelmina
yang pada saat itu mengecam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, diingatkan kembali tadi bahwa politik etis ini tentunya masih sangat menguntungkan para penjajah. Namun positifnya adalah bangsa Indonesia menjadi kaum terpelajar. Muncullah kaum-kaum terpelajar seperti Imam Bonjol, Patimura, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Kemudian, pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional yang kedua adalah kaum profesional. Yang ketiga adalah peran pers. Jadi pada saat itu tidak bisa dilepaskan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yaitu karena jasa dari pers atau teman-teman wartawan yang mengobarkan semangat para rakyat Indonesia untuk membela tanah airnya dan melawan penjajah yang menjajah Indonesia. Ada latar belakang munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan nasional ini berupa organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan juga mempererat silaturahmi dan juga untuk membuat kesatuan atau persatuan bangsa Indonesia. Nah, ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Faktor eksternal muncul dari luar. Ada sebab dari luar. Yang pertama, latar belakang munculnya pergerakan nasional menurut faktor eksternal adalah muncul kesadaran dari negara-negara kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kemudian yang kedua adalah karena adanya Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 berlangsung pada tahun 1914 sampai 1918. Yang telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah bahwa negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Faktor eksternal yang ketiga adalah terjadinya konflik ideologi di dunia. Konflik prinsip atau paham di dunia antara kapitalisme dengan imperialisme, dengan sosialisme atau komunisme. Ada yang berpikir kapital, ada yang bersifat atau berpikir sosial. Nah, faktor eksternal yang keempat adalah lahirnya nasionalisme di Asia. Dan di negara-negara jajahan lainnya di dunia yang mengilhami atau yang terinspirasi atau yang melahirkan tokoh-tokoh pergerakan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Misalnya, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan pergerakan nasional di India yang digagas Mahatma Gandhi, gerakan nasionalisme, pimpinan Mustafa Kemal Pasha di Turki, serta Dr. Sun Yat-sen di Cina. Setelah faktor eksternal, ada juga faktor yang datang dari dalam, yang memunculkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus memiliki sebuah pergerakan nasional, harus bersatu untuk melawan penjajah. Yang pertama, karena sistem penjajahan Belanda yang begitu eksploitatif, diskriminatif, serta sewenang-wenang. Nah, hal ini yang kemudian menyadarkan penduduk untuk bangkit dan melawannya. Yang kedua adalah karena kenangan akan kejayaan masa lampau, yakni ketika Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit berhasil mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya, maka rakyat Indonesia ingin mengulangi sejarah manis itu, ingin mengulangi bahwa kita bisa untuk melawan penjajah. Faktor internal yang ketiga adalah karena lahirnya golongan elit terpelajar Indonesia yang memperoleh pendidikan barat melalui politik etis serta pendidikan agama Islam yang dibawa dari Timur Tengah yang terpengaruh semangat pan-islamisme. Selanjutnya, organisasi pergerakan nasional Indonesia terdiri dari berbagai bentuk. Untuk lebih jelasnya, di sini ada 4 penjelasan. Yang pertama, organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Yang kedua, organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Yang ketiga, organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Dan yang keempat, Manifesto Politik 1925, Kongres Pemuda, dan Kongres Perempuan.
Berikut Ustazah sajikan beberapa contoh pergerakan nasional Indonesia. Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Didirikan oleh Sutomo atas anjuran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada awalnya, organisasi ini bersifat etnis karena lebih memfokuskan perhatiannya kepada kelompok etnis Jawa, terutama dari kalangan bangsawan seperti Pangeran Diponegoro, seperti Sultan Hamengkubuwono. Nah, oleh karena itu, Budi Utomo dianggap sebagai pelopor etno-nasionalisme atau kebangsaan berdasarkan suku bangsa. Para pendiri organisasi ini menyadari bahwa orang Jawa merupakan mayoritas dari bangsa terjajah di Indonesia atau merupakan golongan yang terbanyak yang mengalami penjajahan di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Jawa harus dimajukan lebih dulu. Namun, sejak tahun 1930-an, Budi Utomo membuka keanggotaannya pada semua golongan suku bangsa. Selain di bidang sosial dan pendidikan, Budi Utomo juga berjuang di bidang politik dengan memperjuangkan didirikannya Dewan Rakyat atau pada saat itu yang dinamakan Volksraad. Nah, dewan tersebut merupakan badan perwakilan yang anggotanya orang Indonesia. Nah, badan ini berdiri atas usulan Budi Utomo yang akhirnya dinamakan Dewan Rakyat, didirikan pada 1918. Nah, jadi Budi Utomo ini pada awalnya merupakan pergerakan atau organisasi yang bersifat etnik kedaerahan yang kemudian bergeser menjadi pergerakan nasional Indonesia yang membuka anggotaan atau membuka keanggotaan dari berbagai suku atau daerah. Kemudian pergerakan nasional Indonesia yang kedua adalah Sarekat Islam. Organisasi ini adalah organisasi massa pertama yang memiliki keanggotaan yang banyak di Indonesia. Sarekat Islam merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam. Di sini bukan Sarekat Dagang Indonesia ya, tapi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada akhir 1905. SDI atau Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 setelah Haji Omar Said atau Khos Cokro Aminoto masuk menjadi anggota sekaligus pengurus. Walaupun organisasi ini berbasis Islam atau keagamaan, perjuangannya bersifat nasional loh dan menghendaki agar bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Dengan tujuan dan cita-cita mencapai kemajuan rakyat Indonesia membuat semakin banyak orang yang tertarik dengan anggota ini atau yang tertarik dengan organisasi ini dan kemudian bergabung. Organisasi atau pergerakan nasional Indonesia yang ketiga datang dari kaum terpelajar yang bernama Perguruan Taman Siswa. Ilmu keguruan atau ilmu kependidikan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara mendorong beliau untuk mendirikan pendidikan atau mendirikan organisasi pendidikan yang bernama Perguruan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara memajukan dunia melalui pendidikan. Menurutnya, hanya dengan pendidikan bangsa Indonesia dapat dibangun jiwa kebangsaannya dan dapat memunculkan rasa nasionalisme di dalam dirinya. Keterbelakangan bangsa Indonesia ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan. Nah, kesempatan untuk mengalami atau mengenyam pendidikan ini pada awalnya kita tahu lagi-lagi karena adanya politik etis yang diambil oleh Ratu Wilhelmina. Nah, pemikiran itulah yang kemudian menggerakkan hati Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Perguruan Taman Siswa untuk anak-anak Bumi Putra pada tahun 1922 tanggal 3 Juli.
Dalam waktu singkat, Taman Siswa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mempersiapkan generasi muda yang cerdas dan memiliki jiwa nasionalis. Pergerakan nasional Indonesia yang terakhir adalah Perkumpulan Keagamaan. Perkumpulan Keagamaan merupakan organisasi pergerakan nasional Indonesia yang bersifat keagamaan. Yang pertama ada Perkumpulan Katolik dan Kristen. Perkumpulan Katolik didirikan pada 1925 di Yogyakarta yang didirikan oleh Kasimo. Perkumpulan umat Katolik yang pertama kali didirikan itu diberi nama Perkumpulan Politik Katolik Jawi atau PPKD. Nah, dalam perkembangannya menjadi PPKI atau Perkumpulan Katolik Indonesia memperoleh kemajuan cukup pesat dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Nah, PPK menerapkan asas kooperatif ya atau kerjasama yang baik terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sifat kooperatif ini, membangun kerjasama ini tampak dari penempatan wakil-wakil dari perkumpulan Katolik ini di dalam Volksraad, ya Volksraad tadi atau Dewan Rakyat. Nah, dalam waktu singkat cabang-cabang perkumpulan Kristen ini tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian perkumpulan keagamaan yang kedua ada Muhammadiyah. Pada masa pergerakan nasional, banyak tokoh-tokoh Islam yang telah berpikiran maju atau modern. Mereka tidak setuju dengan cara-cara kolot dan fanatik dalam memajukan agama Islam. Oleh karena itu, mereka mendirikan perkumpulan Islam modern yang diberi nama Muhammadiyah. Organisasi ini dibentuk di Yogyakarta, di Kampung Kauman, pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas saran dari murid-muridnya dan beberapa anggota dari Budi Utomo. Perkumpulan keagamaan yang keempat ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 13 Januari 1926 yang didirikan atau dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pada saat itu dinamakan atau menjabat sebagai Rais Akbar atau sebagai ketua. Nah, tujuan utama organisasi NU ini adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, menurut paham yang diakui atau yang dibanggakan oleh mereka. Nah, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini bukan aliran ya. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi masyarakat Islam, perkumpulan masyarakat yang beragama Islam. Perlu diketahui, ketua atau pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan sahabat satu perguruan. Nah, keduanya berguru kepada seorang kiai yang masyhur di daerah Semarang yang bernama Kiai Soleh Darat. Nah, di sana teman-teman bisa menemukan makamnya ya di dekat Klenteng Sampokong. Ya, di sana tidak jauh dari sana kalian bisa menemukan yang namanya makam dari Kiai Soleh Darat. Sekian dari Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.